untuk tumbuh dan hidup dengan baik, tanaman memerlukan banyak hal baik seperti cahaya matahari, air, ataupun pupuk. Karena itu, untuk dapat hidup lebih lama, dia harus duduk di tempatnya dalam posisi terbaik. Karena tidak satupun tanaman yang bisa hidup dalam posisi terbalik. Tiada satupun tanaman yang bisa hidup di tengah tanah dan perawatan yang terbaik. Sama halnya dengan tanaman, berkat itulah ada banyak benang keraguan mengenai peran yang mungkin akan dia tanggung suatu saat nanti. Semua mata tahu bahwa hidup yang dia jalani jauh dari kebaikan. Kendati dia sendiri masih mempertanyakan apa makna baik untuk seorang manusia, hanya saja dia tak ingin. Dia tahu pekerjaannya jauh dari cahaya dunia wajar di luar sana. Dia tahu hidupnya selalu berbatasan pada dunia orang-orang mati. Dia tahu ada apa betul mengenai kenyataan yang satu ini. Di tengah karut marut isi kepalanya, Kim Tae-yong yang tengah menikmati cerahnya matahari siang ini tiba-tiba mendapati kursi tempatnya bersantai tengah didatangi oleh seorang wanita yang kedatangannya sontak membawa senyum di wajah Tae-hyung. Siapa lagi jika bukan wanita yang pagi tadi memuntahkan isi perutnya di perut hingga kelana Tae-hyung, sekaligus wanita yang begitu dicintainya setengah mati, bahkan lebih. Tentang apa? Tanya Ian yang tengah duduk di samping Tae-hyung sembari mendaratkan jemarinya di kulit paha Tae-hyung yang tertutupi oleh celana pendek selutut. Badannya itu tiba-tiba meninggalkannya sendiri di dalam kamar mandi, dan setelah Ian menyelesaikan mandinya, dia bisa melihat bahwa Tae-hyung tengah duduk di kursi yang menghadap langsung ke kolam renang dan pantai di depan sana. Tepatnya semua tato kecuali satu yang berada di perut bawahnya. Sejauh ini hanya Lian yang bisa melihat tato yang berada di sana, dan Tae-hyung bersyukur wanitanya menyukai tatonya karena memang hanya untuk Lian dia menciptakan tato yang berada di perut bawahnya. Hanya ingin duduk di sini, jawab Tae-hyung yang dia yang pakai luaran saat yang lain datang. Ya, jangan hanya begini, sambung Tae-hyung dengan lembut. Dengan jari dia memberi beberapa tamparan di permukaan yang kemudian terlihat memantul oleh pergerakan jemari. Tae-hyung melihat bagaimana tingkat kemudian marah tertawa hingga Ian berseru, jangan dipukul. Rasanya seperti memukul permukaan jeli, balas Tae-hyung dengan jemari yang meneruskan pekerjaannya mengoleskan tabir surya ke permukaan kulit Ian.
Tanganmu tak menjelajah kemana-mana, bisa tidak, tanya Yen yang sayangnya berbalas. Tanya pula dari Taeyong yang depan, bulan tidak beri, tapi surya juga tidak. Nanti meminta tolong Jim saja, jawab Yen yang meminta itu. Suarakan dengan maksud menggoda. Nyatanya tujuan wanita itu tercapai dengan beberapa kali tanpa laringannya terasa di. Yen tahu dia berhasil menggoda kecemburuan Taeyong yang kadang masuk akal bersama sepertinya, lalu dengan kegiatannya Yen bertanya kepada minta pujian. Dengan bantal yang dia gunakan untuk menjadi alas kepalanya, ia lantas menjawab, tak perlu lagi pula siklus datang, bulanku berantakan pasti karena aku jarang olahraga dan gaya hidupku tidak sehat sama sekali. Aku akan coba olahraga sepulang dari sini, sambung. Tidak mau coba tes, tanya Taeyong yang sebenarnya dia tanyakan setelah melalui proses diam di dalam kepalanya sejak lama. Dia membalik lengannya sembari bangkit dari posisinya dan mengubahnya menjadi duduk di atas pangkuan Taeyong dengan posisi yang berhadapan dengan prianya ini. Bukan kesal semata-mata karena kesal saja, yang tahu dia kesal pada Taeyong karena pria itu masih memiliki ketakutan bahwa dia akan bagi cinta dengan mengurangi perasaannya pada pria itu jika suatu hari. Padahal dia sudah pernah menegaskan pada Taeyong bahwa anaknya bukanlah orang lain dan dia tidak akan mengurangi perasaannya pada Taeyong jika hari itu tiba. Namun daripada membalas sesuatu yang membuatnya kesal itu, ia lebih memilih untuk mengusap wajah Taeyong dengan lembut. Ia tersenyum untuk menanggapi panggilan dari Taeyong dan dia pun masih melingkarkan lengannya di leher prianya ini. Lalu ketika Ning mulai datang dan menyapa keduanya, perlahan Taeyong mulai bersuara, bagaimana jika kau tidak usah minum terlebih dahulu sampai kau datang bulan? Kenapa memangnya? Tanya Ian dengan degup jantung yang mulai bekerja secara berlebihan seolah dia baru saja berlari puluhan kilometer. Agar kau segera datang bulan, jawab Taeyong yang Ian tahu baru saja mematahkan satu harapan yang hendak tumbuh di dalam diri wanita itu. Dia juga sudah sangat-sangat menduga bahwa akan ada pertengkaran di antara wanita itu dan Kim Taeyong yang Yonggi ketahui bagaimana perangainya. Nyatanya semua yang diduga Yonggi benar-benar terjadi. Sulit hati Kim Taeyong sudah tampak berjalan seorang diri dengan hidung yang siap mengeluarkan api amarahnya di saat Lien tampak tengah melempari Taeyong dengan pasir pantai basah. Tentu itulah yang menjadi sumber amarah Taeyong lagi pula terasa
mungkin jika Taeyong marah hanya karena Jungkook yang terus berusaha kabur untuk menghindari lemparan pasir basah dari Yoongi. Yakin Kim Taeyong tidak akan peduli bahkan jika dia dilemparian ke arah Jungkook adalah bom atom. Dia masih mandi sebelum muntah-muntah Jovian setelah menghampiri Yoongi yang tengah menyiapkan makan malam untuk mereka. Sebenarnya mereka mendapatkan layanan dapur pula dari villa yang mereka tempati ini, kan tetapi untuk makanan para sahabat sekaligus anggota kelompoknya, Yoongi sudah terbiasa untuk menangani semuanya sendiri. Dia sakit, Yoongi segera dijawab oleh Ian dengan pundak yang terangkat. Aku tak tahu, tiba-tiba saja dia ingin makan ini dan itu, lalu berakhir dengan muntah-muntah sendiri. Jelas Ian yang dia imbuyakan, tetapi kondisinya sudah membaik sekarang. Baguslah, pesta tak akan menyenangkan tanpanya, balas Yoongi yang sayangnya berhasil membuat Ian memicingkan matanya pada Yoongi. Awalnya Yoongi sama sekali tak menyadari tatapan kejam Ian padanya hingga setelah Ian memukul tangannya dengan pisau yang wanita itu dapatkan dari keranjang buah, Yoongi baru menyadari itu. Kendati merasa senang dengan kalimat yang baru saja dikatakan oleh Yoongi, Ian tetap berusaha menjaga ekspresinya agar tetap tampak kejam. Namun, usaha Ian menjaga raut wajahnya itu justru ternilai menggemaskan oleh Yoongi yang diam-diam menyulam senyum tipisnya. Lalu ketika keduanya mulai menyelimuti oleh hening, Ian tiba-tiba bertanya, apa Kim Taeyong memang sesetia itu? Dia akan tertarik pada wanita itu. Akan tetapi ketika Ian tengah menyusun rencana jahatnya untuk membalas kejilan Yoongi, tiba-tiba saja seorang pria datang dan turut bergabung dengan mereka. Bersyukur pria itu adalah Jimin, bukan Jungkook. Jika pria itu adalah Jungkook, sudah pasti Ian akan melampiaskan amarahnya pada Jungkook. Memang terkesan sinting, tapi entah mengapa akhir-akhir ini Ian ingin marah saat melihat wajah Jungkook, padahal pria itu memiliki wajah yang tampan. Namun dengan santai Yoongi kembali berujar, ambil wine di gudang bersama Jimin. Ayo, ajak Jimin dengan semangat. Aku malas berjalan, balas Ian yang sayangnya disahut oleh Yoongi. Ayo, jikalau aku gendong, ajak Jimin yang pada akhirnya diikuti oleh Ian karena dia enggan berada di tempat ini bersama Yoongi yang semakin menyebalkan. Akhirnya keduanya berjalan beriringan menuju gudang penyimpanan wine yang sebenarnya tidak Ian ketahui tempatnya. Hanya saja wanita itu tetap berjalan mengikuti kemana Jimin membawanya.
Ketika sebuah gedung yang ia duga sebagai gudang penyimpanan anggur sudah berada di depan mata mereka, ia dapat mendengar Jimin bertanya, "Lalu kau rela melepasnya untuk Elena?" Sesaat setelah kalimat Jimin dapat tercerna oleh kepalanya, ia lantas menyuarakan tawariangnya. "Sebelum berujar, akan kuhabisi siapapun yang hendak mengganggu." Mohon dengan Taeyong merelakan tidak ada kata merelakan dalam kehidupanku. Lagi pula kau tahu tidak ada yang cuma-cuma di dunia ini. Masih bersama Jimin, menurutmu 5 menit aku pergi. Ingat jarak 2 meter darinya, dia 2 meter. Tidak memasuk, tanya Jimin pada Ian yang masih berdiri di depan pintu masuk yang langsung mengarah pada dapur yang tengah menampakkan sosok Kim Bom bersama Ryong di sana. Dengan yang terus melari ke arah Taeyong, yang lalu menjawab, "Aku baru saja mencelupkan diriku sendiri ke kubangan lumpur dan masuk ke sana, sama saja seperti menyelami kuburan lumpur." Lalu ketika Kim Taeyong mulai menyadari keberadaan keduanya, tampak Jimin melihat dengan segera Ian mengundurkan dirinya hingga hampir membuat duo itu terjatuh. Jika Jimin tak menahannya, harusnya dapat berdiri dengan baik. Ian lantas berbicara, "Aku akan berjalan-jalan ke pantai, selamat tinggal." Sebelum Jimin sempat mengucapkan kalimat bahasanya, wanita itu telah terlebih dahulu berlari menjauh. Ketika Jimin tengah mempertanyakan apa Ian berniat menjauhinya, pria itu mendapati Taeyong keluar dari pintu yang menghubungkan bagian luar rumah dan dapur. Selain kesibukannya menatap wanitanya sebenarnya, Taeyong juga enggan berlama-lama menatap Jimin. Sekali dua kali lirik saja sudah cukup. Akan tetapi niat Taeyong untuk harus terkacaukan manakala Jimin kembali bersuara dengan berujar, "Tentang kau yang mengirim orang untuk agar Ian melihat ke arahmu." Membuang napas panjangnya, Taeyong kemudian menjawab, "Sekalipun dia tahu dia tidak akan meninggalkanku seperti yang dilakukannya padamu, level keberadaan kita di hidup Ian sudah terlampau jauh berbeda." Berteman senyum di wajahnya, Taeyong pun menjawab, "Berilah mereka taruhan untuk melihat apa yang terjadi nomor satu di kehidupan Lia. Jika bukan aku atau hal tentang diriku, dan jika dia meninggalkanmu, aku akan melepaskannya untuk tepatnya aku akan melepaskannya untukmu setelah hidup-hidup manusia bernama Jimin," sambung Taeyong sebelum dia melangkah meninggalkan Jimin yang tengah tertawa dengan cemari yang mencengkram kuat leher botol wine yang diambil dari gudang penyimpanan. Dia pikir tidak akan ada karma buruk untuk tingkahnya selama ini. Astaga, mengerikan sekali, gumam Jimin. Taeyong berniat mencari Ian untuk menyeret sekaligus membuat wanitanya itu mendengarkan omelannya. Namun rencananya harus gagal saat dia mendengar Lee Yonggi memanggilnya. Dan tak jauh dari tempat Yonggi berada, Taeyong dapat
Taeyong sadar itu. Dia menyadari bahwa Lian takut pada amarahnya, dan karena itulah wanita itu terus menjaga jarak. Akan tetapi Taeyong tak ingin mengalah. Pria berusia seperempat abad itu lantas melangkah mendekat seraya bersuara, "Kau yang harus memancing amarahku." Awalnya Lian terus menggoda Taeyong, tetapi saat kakinya bagian ujung belakang kakinya menyentuh dinding kaca yang memisahkan halaman luar dengan dapur, wanita itu memutuskan untuk mengakhiri tingkahnya. Lian berani bersumpah demi apapun bahwa sisi Taeyong yang seperti ini selalu berhasil membuatnya merinding dan ingin kabur saat itu juga. Kendati terkesan selalu menuruti keinginannya, Kim Taeyong nyatanya tak selemah itu. Kim Taeyong memiliki sisi dominan yang tak jarang berhasil menaklukkan Lian, padahal wanita itu juga bukan tipe wanita penurut. Keduanya sama-sama keras kepala, sama-sama lebih suka mendominasi. Akan tetapi tak jarang keduanya bersikap saling melengkapi dengan sedikit menurunkan ego untuk menyadari kesalahan masing-masing. Begitulah hubungan keduanya berjalan, dan untuk kali ini yang sadar dialah yang harus menyadari tingkah penyimpangnya dari aturan yang sudah keduanya tetapkan dan sepakati bersama. Lian pikir Taeyong akan membiarkannya lari setelah kalimat yang dia ucapkan. Sayangnya, Kim Taeyong memiliki sisi keras kepalanya yang hampir ia lupakan. Pria itu lalu bertanya, "Kau ingin orang-orang melihat?" "Aku tak ingin melihatmu dilihat oleh Magdalena," sambung Taeyong. "Bukanlah lebih menyenangkan jika orang lain hanya bisa melihat, tetapi hanya aku yang bisa menyentuhku? Tidak ada negosiasi, gadis, sekarang, atau tidak ada makan malam, karena aku yang akan menjadi makan malamku," jawab Taeyong. "Nah, jangan marah, aku tahu aku salah," Ibu Yan sembari memasang raut sedihnya. "Aku tahu kau hanya acting," balas Taeyong yang masih disuarakannya dengan ketat. Benar, Kim Taeyong sudah mulai sulit ditaklukkan dengan sandiwaranya, dan Ian hanya punya satu jalan lagi. Jalan terakhir yang bisa dia tempuh agar Taeyong berhenti merajuk seperti ini adalah dengan mendaratkan kesiapan di pipi. Taeyong saja berujar, "Sayang, ayolah nih ya, aku berjanji setelah ini tidak akan bertiga nakal." Ketika Taeyong hendak memberi anggukan, tiba-tiba Yongin dan Jongho keluar dengan netra yang berbinar-binar. Awalnya Ian berpikir bahwa kedua manusia itu baru saja berubah jadi zombie. Ternyata setelah Ian melihat ke arah dua pasang netra itu menatap Ian, baru sadar bahwa ada hal yang lebih brengsek daripada kenyataan. Sahabat juga kakaknya. Tepat di jalan setapak yang membawa ke dapur dengan bagian lain dari villa yang berukuran raksasa ini, Ian dapat melihat 3 orang gadis tengah berjalan ke arah mereka dengan tangan yang melambai-lambai. "Siapa saja namanya?" tanya Yonggi, yang pada akhirnya turut membuat Taeyong menolehkan kepalanya. Dari kiri ke kanan itu Song Yera, Kwon Yura, dan Choi Hana.